Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Saya Muhammad Dafa, mahasiswa Magister Filsafat. Kali ini akan menyampaikan latar belakang masalah, keaslian dan manfaat penelitian, tujuan penelitian. Hal ini berkaitan dengan perkuliahan metodologi penelitian filsafat. Untuk itu, mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana bagian-bagian dari latar belakang masalah ini dapat ditelusuri keaslian, manfaat, hingga tujuan penelitian yang kita buat. Yang pertama, latar belakang masalah ini merupakan suatu urgensi yang signifikan dalam membawa kita pada persoalan penelitian yang diajukan, yaitu adanya unsur-unsur perumusan tujuan yang bisa menghasilkan dampak yang konkret atau dampak positif baik kehidupan manusia, ilmu pengetahuan, ataupun bidang-bidang lainnya. Karena itu latar belakang masalah dalam suatu penelitian menjadi hal yang penting untuk kita cantumkan. Adapun bagian-bagiannya terdiri dari yang pasti adalah tujuan, kontribusi atau manfaat penelitian itu sendiri yang ini menjadi dasar pada pembahasan topik kita kali ini, yaitu bagaimana keaslian penelitian ini dapat teruji. Keaslian penelitian sebenarnya bisa dilihat bagaimana aspek originalitas yang dimulai sejak penentuan topik, judul, yang terdiri dari objek formal maupun material yang belum pernah atau mungkin jarang diteliti, sehingga analisis originalitas dari penelitian yang kita berikan memiliki sumbangsih. Hal ini menjadi hal penting dalam urgensi etika kita dalam melakukan penelitian. Hanya dalam konteks sekarang, etika keaslian penelitian ini bisa dicek melalui pelacakan digital, yaitu poin-poin plagiarismenya seperti penggunaan Turnitin atau aplikasi-aplikasi lain sehingga keaslian dapat dilacak. Jika keaslian penelitian kita tidak teruji, maka ada konsekuensi duplikasi yang ini kita menyalahi etika dalam suatu penelitian, yaitu unsur-unsur plagiat. Maka kita dianggap yang meniru dan penelitian yang kita lakukan dianggap juga tidak original. Dalam artian lain, kita meniru atau mengambil penelitian seseorang yang sebelumnya sudah ada dan itu merupakan pelanggaran, apalagi jika kita tidak mencantumkan sumber-sumbernya. Meskipun penelitian terdahulu tentu bisa dicantumkan dalam bagian latar belakang, tetapi kita selalu diminta kebaruan, sehingga ini menjadi persiapan dalam penelitian. Tidak apa-apa mungkin ada aspek kesamaan penelitian terdahulu yang itu justru bukan kita langsung masukkan dalam penelitian kita, tapi sebagai rujukan atau referensi yang relevan, dan kita pun harus tetap mencantumkan sumber-sumber tersebut. Sehingga begitu dicek unsur plagiarismenya, maka kita tidak terkena plagiarisme. Yang ini kita sebut juga bahwa penelitian kita memang asli dan memiliki analisis yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Apa sih, kebutuhan dari harus adanya perbedaan dari penelitian sebelumnya? Yaitu sebetulnya mencari bagaimana penelitian ini dapat bermanfaat bagi khalayak banyak. Jika tidak, maka ya tadi, jatuh pada unsur kesamaan dan plagiarisme. Karena itu, analisis yang diberikan itu memiliki manfaat, yaitu manfaat penelitian. Bagaimana unsur-unsur manfaat penelitian ini, yaitu harus konkret sebagai kontribusi berharga baik secara praktis maupun teoritis, sehingga pengembangan ilmu pengetahuan ini bisa menanggapi isu-isu sosial masyarakat dan memiliki kualitas dari penelitian yang mendukung pengetahuan agar berkelanjutan. Jadi inilah sumbangsih nanti yang dikenal sebagai kebaruan atau novelty. Nah ini, manfaat penelitian lainnya dalam aspek bidang filsafat, filsafat berdialog dengan ilmu-ilmu. Ada beberapa aspek yaitu kejelasan nilai penelitian, refleksi filosofis ilmu, alternatif dari metodologi empiris positivis, bidang ilmu yang holistik dan bertanggung jawab, juga melengkapi spesialisasi disiplin ilmu pengetahuan. Dan berdasarkan aspek-aspek tersebut,
penelitian filsafat atau filsuf yang melakukan penelitian pada bidang filsafat dapat melakukan studi antardisipliner. Dalam artian, penelitian ini saat berdialog dengan ilmu-ilmu yang lain tetap memiliki nilai-nilai filosofis dan juga sebagai alternatif metodologi yang cenderung empiris positivis. Dan inilah filsafat sebagai metodologi, maka memberikan uh, selain dia di second level, dia juga memberikan kita ranah untuk melihat sesuatu yang lebih holistik secara bertanggung jawab, yaitu dari bidang filsafat itu sendiri. Ini filsafat sebagai operasional gitu ya. Nah, fungsionalisasi keahlian setelah studi formal, pentingnya penelitian formal keahlian filsafat tetap relevan dan tidak ketinggalan zaman, sehingga memberikan kontribusi holistik di masyarakat. Dan relevansi ilmu filsafat dalam pasar tenaga kerja. Harapannya, filsafat juga memiliki kontribusi dalam hal-hal yang bersifat eksistensial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Sehingga model penelitian filsafat ini dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tadi secara teori juga dapat mendukung keilmuan lain, tapi secara praktis juga filsafat dapat menjadi suatu fungsi dari keahlian bidang-bidang tertentu. Ya, semisal ini dalam aspek-aspek masyarakat yang itu dekat dengan kecenderungan aktivitas kita sehari-hari. Karena tujuan penelitian filsafat ini yaitu terkait dengan proses ilmiah dan merupakan konsekuensi epistemologi dari masalah penelitian. Nah, tujuan penelitian ini bisa kita cantumkan bukan hanya sebagai tujuan administratif atau berbeda dengan manfaat penelitian tadi. Manfaat penelitian memberikan kontribusi yang konkret, sedangkan tujuan penelitian ini dapat memiliki bobot logis serta menjawab rumusan masalah. Jadi, yang dimaksud bukan hanya tujuan administratif, semisal penelitian ini dilakukan untuk memenuhi sidang skripsi atau sidang tesis untuk kelulusan jenjang sarjana. Nah, itu justru hanya tujuan administratif, tetapi tujuan dari masalah atau tujuan dari penelitian itu belum terjawab. Yang mestinya tujuan itu memiliki substansi yang sesuai dengan alur logis dari suatu rumusan masalah yang juga sama-sama ada di latar belakang penelitian. Dan ini akan menjawab persoalan-persoalan bahkan sampai nanti ke pembahasan. Tujuan penelitiannya terus dibawa, bahkan harus memiliki jawaban yang sejalan atau alur logis hingga kesimpulan. Sehingga menjadi suatu parameter dari tujuan kita seandainya ada jawaban-jawaban nanti di hasil pembahasan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, maka itu ada mungkin misinterpretasi atau kekeliruan kita dalam menyusun latar belakang yang tidak memiliki relevansi bahkan nanti dengan manfaat penelitian yang kita tentukan. Ini daftar pustaka yang saya gunakan jika teman-teman, ibu bapak memiliki ketertarikan dalam membaca lebih lanjut, mungkin bisa dibaca referensi-referensi yang saya berikan. Kurang lebihnya itu pembahasan yang saya berikan terkait latar belakang masalah yang terdiri dari keaslian penelitian, manfaat, dan tujuan penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.